Oh, gimana tuh? Yang saya bayangkan, pelatihan ini seperti pelatihan-pelatihan yang lain. Jenuh, menyebalkan, apalagi 4 hari, membosankan dan monoton. Saya mencoba datang. Ternyata, alhamdulillah, mulai dari awal masuk, panitia pendaftaran menyambutnya dengan baik. Didahului dengan pembukaan yang sangat ramah, bersahabat, kekeluargaannya cukup tinggi, dan satu hal, ternyata sesuai dugaan saya. Pengajarnya sangat qualified dalam hal penyampaian, bukan hanya teori, tapi praktek di lapangan juga bangga saya mendengarkan, sehingga tidak ada rasa ngantuk lagi. Terima kasih. Mantap, mantap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama kami, dan hari ini kita baru selesai ngerjain pelatihan angkatan 178. Nah, dan kali ini pesertanya 5 orang aja karena ini kelas reguler kebetulan, dan kelas reguler itu kelas yang biasanya dilaksanakan rutin setiap bulannya pasti ada gitu. Nah, hari ini Kang Min bareng sama Pak siapa nih Pak? Saya Dr. Saleh Al-Mohodar. Mantap, Dokter Saleh. Ini dengan Bapak Pak Taryadi. Pak Taryadi. Ini saya tanya satu-satu ya. Dari Dokter Soleh. Pak Dokter Soleh Pak ya? Iya, betul. Wah, Betul sekali. namanya istimewa banget ya Pak. Pak, dulu tuh dengar mediasi pertama kali itu di mana tuh Pak? Sampai akhirnya memutuskan ikut pelatihan mediator nih. Iya, ini ceritanya cukup panjang ini. Terima kasih. Jadi saya proses pencarian nih hampir 6 bulan sebenarnya. 6 bulan Pak ya? Mencari pelatihan mediasi yang mana yang cocok buat saya dan berkualitas. Mantap. Tentunya saya buka web. Yeah. Di web itu begitu keluar banyak sekali pelatihan mediasi, justru saya tambah bingung. Terakhir beberapa minggu atau awal bulan yang lalu saya mencoba ke pelatihan mediasi yang ada di UGM ini. Yeah. Saya bangga ya, karena ada lambang UGM-nya. Apapun tentang mediasi ini malah mencerminkan lambang UGM itu menunjukkan kualitas buat saya. Amin, amin. Pasti akan lebih baik dari mediasi yang lain yang belum saya kenal. Sehingga saya mencoba kontak person dari pelatihan mediasi yang diprakarsai oleh Universitas Gadjah Mada sendiri. Sebagai tambahan, saya sendiri basicnya adalah dokter. Oh, dokter di mana nih Pak? Saya pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada juga. Oh, masuk tahun 86, Waduh, saya baru lahir. selesai 92. Dan kebetulan berkesempatan ambil spesialis di UI Jakarta. Oke. Setelah itu dinas di Rumah Sakit Polri Pusat Jakarta di Sampai bagian sekarang, Pak? bedah saraf sampai sekarang. Saya juga masih berkesempatan melanjutkan ke program sarjana hukum, magister hukum kesehatan, kemudian surveyor dan lain-lain yang bisa saya tempuh. Kemudian setelah berkomunikasi dengan pihak panitia, tentunya saya bangga karena responsif, cepat tanggap, dan sangat fleksibel. Akhirnya saya mencoba berkomunikasi di tengah-tengah kesibukan saya mencoba mencari yang online. Sebulan yang lalu ternyata panitia mengatakan belum ada program online yang sekarang, tapi nanti kalau ada akan dilanjutkan lagi. Saya mencoba lagi pada periode selanjutnya menghubungi, dan panitia bilang periode yang ini juga belum ada online karena kami sudah menghubungi panitia pusat, kemudian penanggung jawab, pengajar, semuanya offline. Akhirnya saya berpikir, daripada saya harus menunggu, saya korbankan pekerjaan saya demi untuk mengikuti pelatihan ini. Mantap. Panjang sekali. Kalau prosesnya udah 6 bulan ya? Iya. Kalau boleh saya tambahkan. Oh, gimana tuh? Yang saya bayangkan, pelatihan ini seperti pelatihan-pelatihan yang lain. Jenuh, menyebalkan, apalagi 4 hari, membosankan dan monoton. Saya mencoba datang. Ternyata alhamdulillah mulai dari awal masuk, panitia pendaftaran menyambutnya dengan baik.
Didahului dengan pembukaan yang sangat ramah, bersahabat, kekeluargaannya cukup tinggi, dan satu hal, ternyata sesuai dugaan saya. Pengajarnya sangat qualified dalam hal penyampaian, bukan hanya teori, tapi praktek di lapangan juga bangga saya mendengarkan, sehingga tidak ada rasa ngantuk lagi. Terima kasih. Mantap. Luar biasa. Nah, ini tadi dengan Pak Taryadi, Pak ya? Ya. Nah, Pak Taryadi dari mana nih, Pak? Saya dari Indramayu. Indramayu. Ya. Ini setelah pelatihan langsung pulang atau gimana nih, Pak? Langsung pulang. Naik kereta atau apa? Naik kereta. Naik kereta. Mantap. Ini gimana ceritanya tuh, Pak? Pak Iya. Taryadi bisa akhirnya ikutan pelatihan di sini nih, Pak? Sebetulnya ini sudah saya inginkan sejak lama. Oh, oke. Karena saya kebetulan profesinya perawat. Dan sering ada rapat-rapat besar yang notabene sebelah saya ini sama-sama perawat, tapi dia jadi mediator. Oh, oke. Cuma dia pelatihannya di Mahkamah Agung langsung. Langsung ya. Jadi biayanya besar. Iya, betul. Kapan saya bisa pikir gitu kan? Benar. Terus saya pikir saat itu belum terlalu penting bagi saya. Kemudian akhirnya 2 periode dari kepemimpinan ketua PPNI saya menjadikan saya divisi hukum. Oh, oke. Sebetulnya saya sudah malah melintang tentang malpraktek dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perawat. Iya. Tetapi legalitasnya nggak ada, hanya bermodalkan gelar sarjana hukum. Oke. Ya, karena saya ASN. Mm-hmm. Jadi bagaimana caranya membentengi diri agar legalitasnya ada. Biar lebih Saya mantap udah- gitu, Pak ya. ya. Majunya ya. Mulai searching lagi nih, PMI di situ kan. Iya. Pusat Mediasi Indonesia, saya cek aja. Memang ini banyak kan. Betul. Akhirnya banyak, ada Jakarta, Jogja dan lain Iya. sebagainya, banyak pilihannya. Betul. Saya berpikir, kalau ke Jakarta kayaknya hawanya gimana gitu kan. Nggak ada bedanya. Ya, ini 4 hari, sekalian refreshing. Iya. Saya ambil Jogja. Oke. Saya nggak ngerti juga, ada di UGM ini. Oh, gitu. Ya kan? Iya. Saya klik aja tuh WA-nya Mm-mm. si panitia. Ya. Ya, Ibu Tri ya. Ibu, Betul. ya. Klik terus ngobrol. Oh iya Pak, bisa gini. Bahkan awalnya itu tanggal berapa sempat diundur tuh. Betul. Ya. Dengan nominalnya juga beda ya. Pak, yang itu nggak ada yang sekarang. Ini yang tanggal sekarang ya, Ya. tanggal 25 sampai 28. Masih mau ikut Bu. Udah tanggung gayanya. Kalau bahasa orang Jawa udah tanggung gayanya. Ikut. Dari sana sudah berpikir, waduh, kereta nggak ada nih yang siang ya. Adanya jam 9:30 malam. Ya. Dari Jatibarang Indramayu ke sini Jogja. Waduh, saya gimana ya? Takutnya ngantuk itu terlewat. Ya, saya berpikir, Betul. wah saya cari teman nih. Jadi saya bawa teman anak buah 1, mau nggak ikut? Oh, Nah, gitu. refreshing aja gitu Iya, kan. iya. Kalau 2 minimalnya 1 nggak ngantuk lah. Ya. Jadilah pakai ya pesan online terus naik sampai sini jam 3:30 pagi loh. Tanggal 25 tuh berarti. Tanggal 25-nya. 3:30 pagi cari hotel. Iya, Cari hotel dapat kebetulan saya ada teman juga di sini. Cari hotel dong. Karena 4 hari yang murah tapi Iya. yang ada AC-nya. Dapatlah di situ, Pak. Ya. Ke sini ya. Ya dapat, ya tidur di situ sampai dengan sekarang 4 Ya. hari, alhamdulillah. Nah, luar biasa UGM ini ya. Pertama, saya juga tidak nyangka bahwa mediasi ini dosen-dosennya yang akan ngajar saya ini kirain orangnya cuek bebek gitu kan, atau rada killer lah ya, Betul. iya kan? Iya. Karena bayangannya ini mediator loh, ya kan? Iya. Nggak main-main. Tetapi ketika masuk ruangan, masuk dalam ruangan itu enjoy sekali. Semua dosennya enjoy, bahkan ya kita bisa sambil bercengkrama ya. Betul. Ini luar Ya. biasa. Dan ini tidak membuat kami jemu, Iya. ya. Walaupun full sehari, kadang sampai jam 9 malam kita fresh. Betul. Tidak ada ngantuk, betul kata Pak Sore itu, tidak ada ngantuk. Ya. Kenapa? Ya session-sessionnya itu tidak membosankan. Ya. Ya. Session-sessionnya tidak membosankan, luar biasa. Dari ganti dosen kita nggak ngantuk.
biasanya kita kalau pelatihan itu jam 2 udah sampai Udah jam jenuh 4 ya? gitu kan. Ampun, kapan selesai? Ngantuk kan? Kapan selesai? Ya, di samping itu juga kebetulan saya dapatnya di depan loh Mas. Kita tidak milih. Karena Iya. sudah ada namanya. Betul, betul. Waduh, di depan nih. Saya biasanya ngantuk. Akhirnya nggak ngantuk. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini tetap dapat diteruskan ya. Iya, pasti. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali yang ingin jadi mediator setelah dia tahu mungkin prospek mediator ke depan akan lebih bagus. Iya, pasti. Ya. Pasti. Ini tinggal penyampaian iklannya saja dari UGM ini memang nggak disebar ya. Saya yakin banyak karena mediator ini tidak hanya sarjana hukum. Yang penting dia S1 kan. Iya, betul. Nah ini prospek loh, prospek bangsa pasar yang mana orang-orang yang S1 yang tidak bisa melanjutkan S2 atau dia belum bekerja, mungkin ada berpikir inilah pekerjaan yang cocok dengan saya. Siapa tahu ini jalannya. Iya, ya. Makanya Oke, S1 oke. yang pintar ngomong cuma bingung dia mau kerja di mana, ya kan? Lahan pekerjaannya nggak ada, Betul, suruh betul. jadi mediator, luar biasa. Nah, Oke. ini tadi jawabannya yang belum saya dengar dari Dokter Soleh nih. Untuk kedepannya nih dokter, khususnya di bidang profesi dokter sendiri gitu kan. Mediator ini seberguna apa ini dokter? Baik, terima kasih. Kalau saya boleh sedikit bercerita, sejak saya lulus kedokteran dan lulus spesialis bedah saraf, lebih banyak ngurusin otak kiri. Waduh. Jadi lebih banyak hal yang fix dan pasti. Sejak saya lulus sarjana hukum, magister hukum, saya mulai mendalami dan ingin lebih mendalami dan berkawan dengan teman-teman Ya. dari bagian hukum. Sehingga sosialisasi saya mentambah luas. Kemudian pemikiran otak saya mulai otak kanan. Jadi otak kanan itu berfungsi ke arah seni, Ya. pemikiran. Tidak seperti matematika 1 tambah 2 3, tidak. Ya. 1 tambah 2 mungkin bisa jadi 12 kalau dihukum ini. Jadi saya juga selain itu dinas di MKDKI. MKDKI adalah lembaga bermarwah yang ada di Jakarta yang langsung di bawah Kemenkes, di mana Ya. kita di bawah naungan KKI yang langsung bertanggung jawab pada presiden. Jadi MKDKI adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Saya sebagai anggota pada periode yang keempat ini untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi ini sangat berguna menambah wawasan saya, di mana juga banyak kasus-kasus dokter yang diadukan karena pelanggaran disiplin. Tentunya kalau saya tarik benang merahnya, Ya. kalau pelanggaran disiplin terjadi, biasanya ada pelanggaran lain. Oh. Antara lain etik. Ya, ya. Etik masuk ke ID, tidak masuk ke MKDKI. Akan tetapi Oh. ada pelanggaran yang mungkin tidak dilanggar bisa masuk ke ranah hukum. Nah ini mungkin sangat tergelitik di otak saya untuk bisa lebih konfidensial, bisa lebih pede, bisa Ya. lebih berinteraksi dengan teman-teman hukum untuk membantu teman sejawat saya Ya. yang kebetulan mungkin terkena laporan atau isu malpraktek dan sebagainya, sehingga mereka tidak merasa takut karena sudah dilakukan dari awal surat awal penekanan pada dokter yang sudah divonis malpraktek padahal belum tentu. Kemudian yang kedua, saya juga aktif di ID Jakarta Timur sudah 3 tahun, 1 periode sudah berakhir kemarin. Saya sebagai ketua bidang pengaduan. Waduh, Dan pas bidang banget ya, Pak. pengaduan itu juga berhubungan dengan proses-proses Yeah. hukum ini. Selain itu juga saya membantu di BHP 2A di ID. BHP 2A itu adalah pembelaan anggota bila ada masalah, termasuk mendampingi proses hukum, mendampingi ke Polres ketika penyelidikan dan sebagainya sampai selesai. Saya kira itu semoga harapan saya dengan ikutnya pelatihan mediasi ini menambah wawasan saya. Amin, amin. Pak. Saya bangga juga pada teman-teman saya yang berlima. Semuanya saling kompak, saling berinteraksi. Iya. Di mana saya dari medis, beliau Pak Haji Taryadi juga dari medis. Kemudian ada lawyer, ada pengusaha yang sukses. Dan satu lagi ada memang lawyer ya dari Iya, Aceh ya. Betul. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Artinya Siap. ini menjadi motivasi saya sendiri untuk ke depan bisa lebih maju. Amin, amin. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Pak Taryadi. Siap. Tadi kan Pak Dr. Saleh juga udah ceritakan
apa yang bisa diserap di sini bisa diimplementasikan di tempat kerjanya gitu. Kalau di tempatnya Pak Taryadi di sini gimana nih Pak? Oh sama, kita dari medis kebetulan itu hampir sama. Oh oke. Ya, saya di DPD ya. Hmm. Itu sama sebagai divisi hukum, ketua divisi hukum. Oh, oke. Jadi saya akan aplikasikan ke sana. Di DPW juga di provinsi, saya sebagai pengurus MKK, yang Majelis Kehormatan Etik Keperawatan. Jadi hampir sama, mirip, cuma Mirip, ya. di kedokteran, saya di keperawatannya. Oke. Nah, mulai 2022 ini sampai 2027 ya, Ya. 2027, 5 tahun ke depan saya sebagai pengurus di sana. Jadi sebisa mungkin karena ada pelatihan mediator ini ya, bagaimana caranya mengarahkan teman-teman kita yang mungkin hampir tergelincir ke pidana, kita arahkan ke masalah kode etik saja. Oh, itu. iya, iya. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari sini bisa membantu teman-teman saya yang Amin. merawat ya, baik yang di daerah ataupun yang di provinsi, Ya. agar tadi jangan sampai terjerat pidana gitu loh. Ya ini harapan besar saya. Makanya saya ngotot-ngotot jauh-jauh, mahal-mahal udahlah. Ya. Saya juga berpikir insya Allah nanti kesininya ini akan luar biasa ya. Saya malah berpikir 4 tahun ke depan saya akan pensiun muda. Untuk bukti ini mediator. Luar biasa. Oke, siap. Oke, terima kasih Dokter Soleh dan Pak Taryadi gitu. Dan itu tadi teman-teman penjelasan singkat dari dari Dokter Soleh dan Pak Taryadi. Insya Allah bisa menggambarkan gitu betapa bermanfaatnya ikut pelatihan dan pendidikan mediator bersertifikat. Semoga ini bisa jadi pemacu teman-teman yang belum tertarik mungkin atau belum tahu sama sekali tentang mediasi dan bahkan mediator itu profesi kayak apa. Nah, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa jadi daya tarik dan penggugah semangat teman-teman. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain di sini.